questioning yourself, am I good enough? Secara fisik terutama. Dan kenapa sih gue nggak kayak gitu, kenapa gue nggak kayak gini, dan itu exactly yang aku rasain. Selamat datang di episode yang pertama dari Bar Fit Talk, Fit, Love, and Happy. Nah, kemarin tuh ya, aku baru nemuin iPad aku. Ini udah lama banget dari tahun 2010. Dan yang paling aku kepoin adalah foto-foto aku yang zaman-zaman satu dekade lalu. Berarti itu kan dari tahun 2009-an lah ya, sampai 2014. Range 5 tahun itu. Terus aku lihat-lihat gitu ya. Dan aku jadi ingat apa yang terjadi di masa-masa itu. Masa-masa itu aku sering banget dapet body shaming. Aku nggak tahu ini body shaming, face shaming, pokoknya suka dibilang inilah itulah terhadap fisik aku. Itu juga yang membuat aku sempat kecil hati, walaupun di hari-hari itu karir aku tuh lagi oke-okenya banget gitu. Tetapi siapapun kamu, dimanapun kamu, bagaimanapun yang kamu lakukan, aku yakin pasti pernah ngerasain yang namanya kekhawatiran terhadap diri sendiri, questioning yourself, am I good enough? Secara fisik terutama. Dan kenapa sih gue nggak kayak gitu, kenapa gue nggak kayak gini, dan itu exactly yang aku rasain. Aku flashback lihat-lihat foto-foto, dan aku lihat ya, yang clear banget adalah aku sangat tidak insecure dengan jerawat aku saat itu. Jadi aku lihat foto itu, aku bener-bener selalu pakai bedak yang tebal banget. Itu yang pertama. Yang kedua, warna kulit yang di sini nih bagian atas dan leher tuh beda. Jadi warna kulitnya di atas tuh kayak kebanyakan merkuri kali ya, sering-sering ke dokter atau pakai obat-obat yang marketingnya bisa menyembuhkan jerawat dalam waktu segini. Ternyata aku nggak tahu kandungannya itu mengandung merkuri. Alhasil kulitku belang merah, agak putih, agak kemerahan, dan di sini coklat kayak warna kulitku sekarang. Terus yang kedua, body shaming yang pernah aku dapet saat aku jerawatan itu, jadi kan pekerjaanku waktu itu reporter, presenter, yang aku tanda kutip jual adalah wajahku. Jadi ini kayak pisau bermata dua. Ini aku butuh wajahku, tetapi wajahku sendiri yang suka dikomen orang gitu. Apalagi kalau misalnya aku wawancara pejabat lah, wawancara orang lah. First question that they keep asking me was, kok jerawatan gitu sih? Kayak, hey, gue nggak tahu juga kenapa gue jerawatan, lo kenapa nanya sama gue gitu. Terus kok sekarang mukanya kayak gitu, di TV beda. Sedih nggak sih? Buat aku itu menyedihkan. Kayak aku bukan seseorang yang diketemui langsung dan sesuai dengan ekspektasi mereka. Itu cukup mengganggu aku dan bikin aku kayak rendah diri gitu. Tapi nanti aku akan cerita bagaimana aku bisa bangkit. Oke, itu first. Yang kedua, body shaming yang aku pernah dapat. Ini sedih juga karena sahabatku yang bilang, dan karena itu sahabatku belasan tahun, terus dia bilang gini, Jeng, kok lo keteknya hitam sih? Itu sedih, Beb. Asli. Terus habis itu yang aku lakukan adalah aku ke salon, aku mau peeling ketek dong. Ada hal tersebut dan teman-teman mungkin pernah melakukannya. Nggak salah, tetapi apa yang dia lontarkan itu menyakitkan buat aku. Bisa sih sebenarnya kalimatnya digradasi sedikit, digradasikan agak lebih tone-nya agak sopan gitu. Lo coba ini deh, lo coba itu deh gitu, atau lo udah pernah coba ini belum gitu. Instead of bilang, lo keteknya hitam, men, gue juga nggak mau ketek gue hitam. Mungkin gue tahu, tapi gue pede aja. Tapi lo bilang kayak gitu, gue jadi nggak pede. Apakah teman-teman pernah merasakan hal yang sama? Dikritik fisiknya, orangnya nggak nyadar, tapi itu jelek banget buat kita. Sedih. Nah, tadi itu kita udah denger ya cerita aku, yaitu sekelibat kisah yang sudah ku derita tanda kutip beberapa tahun. Sekarang aku juga pengen mendengarkan kisah dari teman-teman. Pasti teman-teman di sini punya masing-masing dengan kisahnya. Kita bacain aja karena ini udah masuk ke Instagram story atau questionnaire yang ada di Salsa Live Fit. Body shaming apa sebenarnya yang pernah teman-teman dapat dan itu membuat teman-teman trauma banget. Oke, kita baca. Rizky Wek, nggak ada cewek yang jelek, yang ada cewek malas. Berasa ketohok dengan kata malas karena tidak ada perubahan berat badan. Hey, orang yang berat badannya besar atau orang yang kurus atau fisiknya tidak sesuai standar bukan berarti malas. Oke.
Apalagi kita banyak banget nih yang masuk ke sini. Sering dikatain gajah, dugong, obrot sama adik ipar sendiri. Makanya motivasi nurunin berat badan dari 69 ke sekarang 54. Oke, kalau itu bisa jadi motivasi yang positif. Gimana cara nurunin berat badannya? Nggak ada yang instan. Oke, itu akan kita bahas nanti-nanti. Tetapi ngatain orang sesuai dengan binatang itu kayak nggak comparable gitu. Mulutnya gimana sih? Kasihan tahu, aku tuh kalau misalnya mau ngatain orang, aku nggak pernah ngatain orang, tapi kalau misalnya mikir orang bisa makan dengan hewan, aku tuh mikir kayak orang tuanya gitu. Berarti kalau misalnya lu ngatain anak mereka hewan, berarti orang tuanya juga hewan kan. Itu kayak nggak ada sisi kemanusiaannya gitu. Oke, netizen gila ya, emang kalau ngatain orang parah banget. Sering juga nih, sering dibilang gendut jadi nggak hamil-hamil karena udah 3 tahun aku nggak punya keturunan. Anda objin. Apakah Anda Tuhan? Hanya Tuhan yang bisa menentukan kapan kalian punya anak. Jadi jangan pernah ngejudge orang nggak punya anak hanya karena fisiknya atau melihat-lihat kira-kira kayaknya reasonnya ini deh, alasan nggak punya anak kira-kira karena ini deh. Jangan pernah ya, karena kalian bukan Tuhan. Oke. Gila. Ini sama kayak aku, Mrs. Ella, udah tahu jerawat, ditanya lagi, kenapa mukanya? Hello, it's jerawat. Tahu nggak, dengan jerawat itu, emang kecil-kecil gitu ya, tapi itu menyakitkan kalau di komen. Apa yang pernah aku lakukan, kalian tidak akan pernah mengira apa yang pernah aku lakukan terhadap jerawatku. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya soal apa yang akan kalian lakukan, apa pernah kalian lakukan tentang fisik kalian karena kalian di body shame orang. Itu nanti di episode selanjutnya. Sering juga dikatain gajah duduk, gajah bengkak, soalnya aku gendut pas sekolah. Itu juga sedih. Kenapa ya kalau gendut itu dibilangnya gajah? Sedih gitu. Gajahnya juga sedih kali dibilang gendut padahal masih ada binatang lainnya yang gendut kayak dia ya kan. Ini jahat. Puspita Anggraini dibully, dijauhin, dikatain gendut, jelek, nggak pantas pakai baju apapun waktu SMA. Siapa yang berani bully? Lu dijauhin juga. Gila banget. Emang teman-teman lu seperfect itu sehingga lu nggak cocok temenan sama mereka. Enggak sih, nggak bisa kayak gitu. Oke. Untung udah SMA, pas SMA jadi itu udah lewat banget gitu. Mudah-mudahan kamu sekarang udah lebih baik secara mental dan bisa lebih menerima diri kamu apa adanya. I hope so, oke? Griselda Gabi, bokongku besar. My ex bilang aku nggak bisa belajar motor karena keberatan bokong. Thank God he is your ex. Oke, you should be blessed. Kamu harus merasa senang karena dia juga sudah jadi mantan kamu. Jadi nggak ada lagi toxic comments yang bikin kamu down kayak gitu. Masih banyak banget. Ini senada semua sebenarnya karena mereka punya komennya masing-masing dan mereka punya traumanya masing-masing terhadap body shaming yang pernah mereka dapatkan. Jadi intinya you are not alone. Kemarin tuh aku baru baca-baca, jadi di Norwegia medio Juni 2021 mereka ngeluarin regulasi mengenai foto Instagram yang tidak boleh difilter atau diedit apapun itu. Itu berlaku bagi para influencer yang followersnya banyak ataupun yang disponsorin oleh brand-brand besar. Gila banget kalau aku bilang ini suatu keputusan regulasi yang berani banget. Karena kalau misalnya negara-negara lain justru marketingnya adalah mereka memfilter Ina itu, mereka ngejual segala mimpinya, alhasil marketing mereka berhasil. Tetapi lain halnya dengan Norwegia, ini salah satu negara yang memang dewasa sekali untuk menyikapi kewarasan hidup warganya. Norwegia itu adalah salah satu negara di mana warganya itu paling happy seluruh dunia. Jadi mereka keeping on that track, dan ini juga mereka jadi highlight karena mereka melihat banyak sekali remaja-remaja yang devastated, yang kecewa dengan diri mereka sendiri karena mereka mengcompare diri mereka dengan orang-orang image-image yang ada di Instagram. Alhasil government-nya atau pemerintahnya turun tangan untuk meregulasi hal ini. Gila ya, mereka nggak boleh ada foto-foto yang difilter dari para influencer atau dari orang-orang terkenal karena mereka pengen menyajikan suatu realita yang membuat
remaja-remaja di Norwegia ini sadar bahwa hey, this is real life. Kalaupun ada yang menggunakan filter, mereka mewajibkan before and after. Bayangin nggak? Jadi misalnya before-nya seperti ini, after-nya diganti warna kulitnya sedikit, atau size-nya, matanya, segala macam. Dan itu harus disajikan before dan after. Dan untuk menyajikan sesuatu yang difilter oleh para influencer, mereka juga harus lapor dulu nih ke pemerintahnya. Ini gue mau marketing ini. Oke, you can use filter, tapi before and after-nya seperti ini ya gitu. Bagi banyak orang memang, kalau ngurusin amat sih, ini kan Instagram orang gitu. Ini kan ranah pribadi, ini dipublikasi sesuai dengan kemauan gue. Tetapi mereka juga sadar dengan dampaknya bahwa banyak banget remaja yang ternyata impact mentalnya sangat buruk. Dan mereka jadi tidak percaya diri karena tidak sesuai dengan standar kecantikan pada umumnya yang dibangun oleh media. Dan buat aku itu bagus banget sebenarnya. Mereka jadi punya space untuk lebih tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di dunia ini, bagaimana sih orang-orang hidup aslinya bukan dengan filter gitu. Dan ini adalah edukasi yang harus kita lakukan bersama Sasa Live Fit juga, dan ini yang akan kita edukasi juga di Bar Talk di berbagai macam episodenya, agar teman-teman merasa punya teman sepenanggungan dan senasib. You are not alone. I am not perfect and you are too. But it's okay. Kalau misalnya teman-teman ngerasa kok mudah banget sih Mbak Ajeng? No, it is not easy. But then, apa yang aku bisa kasih solusi ke teman-teman? Pertama, yang aku pernah lakukan adalah aku ngaca. Oke, gue punya badan begini, gue punya muka seperti ini, gue punya kemampuan seperti ini. Ukur diri kalian. Apa sih yang kalian punya? Apa yang jadi weakness kalian, dan apa yang menjadi kekuatan dari kalian. Kalian harus tahu tuh mappingnya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, how to be the best version of yourself. Gimana nih, gue udah begini sekarang, nilai gue 70 lah buat diri gue sendiri misalnya. Gimana agar nilai gue 90? Apa yang harus dipoles lagi? Bukan fisik ya, kemampuan kita. Apa yang harus gue lakukan? Bagaimana cara mengedukasi diri gue agar masalah-masalah dari kelemahan gue bisa teratasi. Jerawat. For my case, aku jadi mengedukasi diri. Enggak nih, gue ke dokter mana aja nggak bisa. Akhirnya aku tahu masalahnya adalah di pencernaan. Di gaya hidup yang misalnya waktu itu aku harus kerja dari jam 3 pagi, bangun jam 10 malam, baru tidur. Itu tidak baik. Jadi kita mau mengedukasi diri, kita membuka diri kita agar kita mengedukasi diri untuk belajar membenahi kesalahan tersebut. Kalau tidak ada kebesaran hati, alhasil kalian tidak akan improve. Yang ketiga, be active, punya hobi, punya komunitas seperti Sasa Live Fit ini. Ini bagus banget karena membuat kita jadi sadar bahwa, hey, badan kita ternyata bisa begini ya. Sebelumnya gue nggak tahu loh, gue bisa cardio, gue bisa zumba. Sebelumnya gue nggak tahu kalau ternyata yang ikut olahraga tuh semuanya dengan ceritanya masing-masing. Nggak harus badannya kece, nggak harus mukanya cantik. Enggak, semua orang bisa ikut olahraga. Dan dengan olahraga aku tahu aku bisa menantang diriku untuk menjadi best version of yourself. Karena misalnya coachnya bilang, belum selesai. Biasanya kita mikir, gue capek nih. Tapi dia belum selesai katanya. Jadi gue menantang diri gue untuk bisa menyelesaikan sesuai dengan target yang ada. And then you can be the best version of yourself. Banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk membangun self-love. Siapa lagi yang akan sayang terhadap diri kalian selain diri kalian sendiri? Oke, sebelum aku tutup, aku ada beberapa lagu yang bisa aku rekomen ke diri kalian kalau kalian ngerasa diri kalian itu nol banget. Pertama, dengarkan Christina Aguilera, Beautiful. You are beautiful no matter what they say. Words cannot bring me down. Oke, yang kedua lagunya Lady Gaga, Born This Way. I really love that song. I'm beautiful in my way, cause God makes no mistake. I'm on a right track, baby. I was born to be brave. We are all born to be brave. We are born this way. Bye-bye.